Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan presentasi pada pertemuan kali ini walaupun secara online. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Budiman SS SSOSIMSME selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi hasil observasi memahami konsumen dalam berbelanja online. Sebelum masuk ke pemaparan, perkenalkan saya Cynthia Bella dengan NIM 2309728 dan rekan saya Baik, langsung saja ke pemaparan yang pertama, yaitu website apa, website shopping apa yang sering digunakan atau pernah digunakan oleh orang-orang yang kami wawancarai. Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada 10 narasumber, diketahui bahwa 9 dari 10 narasumber menggunakan Shopee sebagai alat berbelanja online. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee telah menjadi platform belanja online yang populer di kalangan masyarakat, mulai dari siswa hingga di kalangan ibu-ibu. Alasan utama narasumber memilih Shopee adalah karena kemudahan penggunaan, harga yang kompetitif, dan banyaknya pilihan produk. Shopee juga menawarkan berbagai promo dan diskon yang menarik bagi para penggunanya. Selain itu, Shopee juga menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan aman. Tetapi di antara 10 orang ini ada juga orang yang menggunakan website lain gitu. Contohnya yaitu Rizal yang menggunakan website online jual beli spare part motor. Dia menganggap bahwa membeli spare part motor lebih mudah cara online karena barang yang ia cari tuh selalu ada gitu. Kalau dia belanja offline tuh kadang barang yang ia cari tuh tidak setiap toko ada gitu. Kemudian poin kedua yaitu kapan terakhir narasumber melaksanakan transaksi online tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, sebagian narasumber ini memiliki riwayat berbelanja online baru-baru ini di bulan Mei. Serta beberapa narasumber mengungkapkan ia sering berbelanja online minimal sekali dalam sebulan, seperti yang dilakukan oleh Teh Nazila, seorang mahasiswa berusia 22 tahun. Saat diwawancara kemarin, dia menyampaikan bahwa dia selalu berbelanja bulanan, khususnya skincare itu di Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang gemar berbelanja online. Selain karena gemar, banyak juga orang yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang saya dan rekan kelompok saya lakukan. Terdapat beberapa temuan yang menarik mengenai perilaku berbelanja online masyarakat. Mayoritas orang cenderung membeli produk kebutuhan sehari-hari secara online, seperti skincare, pakaian, makanan hewan peliharaan, spare part motor, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar online adalah menjadi tempat yang populer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dari hasil wawancara terlihat bahwa metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah cash on delivery atau sistem COD. Selanjutnya ada transfer bank dan pembayaran melalui aplikasi mobile lainnya. Alasan utama penggunaan metode pembayaran tersebut adalah karena dianggap simpel dan mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pembayaran merupakan faktor penting bagi konsumen dalam memilih metode pembayaran saat berbelanja online. Dengan demikian, pemahaman mengenai preferensi dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja online ini dapat menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan strategi pemasaran dan pembayaran yang lebih efektif dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan pasar. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pasar online kini menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti skincare, makanan untuk hewan peliharaan, dan spare part motor.
Selain itu, dari hasil wawancara, para narasumber mengungkapkan bahwa produk yang sama di platform online umumnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan di toko fisik. Mungkin saja hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya operasional toko online yang lebih rendah, minimnya perantara, promo yang lebih sering diadakan di platform online, dan koin-koin yang mereka kumpulkan. Dengan adanya perbedaan ini, sebagian besar narasumber memilih untuk berbelanja online karena lebih murah. Selanjutnya, layanan ekspedisi yang digunakan oleh sebagian besar narasumber adalah SPX Express. Hal ini dikarenakan SPX Express terintegrasi dengan platform e-commerce Shopee. Pengguna Shopee akan secara otomatis dapat memilih Shopee Express saat berbelanja di Shopee. Beberapa narasumber juga menggunakan layanan JNE dan JNT, dua ekspedisi yang paling populer di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu kemudahan dan kesulitan apa sih yang dirasakan oleh konsumen saat melakukan transaksi secara online. Nah, menurut hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan, belanja online ini mungkin menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen, seperti kemudahan saat memilih produk karena pilihan produk yang luas, kemudahan dalam membandingkan harga dan ulasan, serta berbagai opsi pembayaran. Selain itu, belanja online dapat menghemat waktu dan biaya, memberikan akses ke penawaran dan diskon eksklusif, dan memudahkan pengiriman produk langsung ke rumah konsumen. Namun, konsumen juga menghadapi beberapa kesulitan dalam transaksi online, termasuk ketidakpastian mengenai kualitas produk, waktu dan pengiriman, resiko keamanan, privasi, serta kesulitan dalam pengambilan barang. Tantangan lain meliputi resiko penipuan dan barang palsu, keterbatasan informasi produk, masalah teknis, dan komunikasi yang terbatas dengan penjual. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, didapatkan bahwa website online atau aplikasi online yang sering mereka gunakan diantaranya ada Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Untuk sistem pembayarannya bervariasi, diantaranya ada sistem COD dan transfer bank online. Lalu untuk kemudahan yang didapatkan oleh narasumber, mereka mengatakan mudah untuk menghemat waktu dan tenaga. Tetapi ada juga yang mengatakan mendapatkan kekurangan dari produk yang memiliki defek atau cacat. Meskipun demikian, para narasumber mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan website online atau akan terus menggunakan aplikasi online untuk berbelanja. Dan mereka juga mengatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah observasi terhadap 10 narasumber menunjukkan bahwa 9 diantaranya menggunakan Shopee untuk berbelanja online karena kemudahan penggunaan, harga kompetitif, banyaknya pilihan, dan juga layanan pengiriman yang cepat. Kebiasaan berbelanja online mereka cukup tinggi dengan beberapa melakukan transaksi terakhir di bulan Mei dan berbelanja minimal sekali dalam sebulan. Produk yang sering dibeli adalah kebutuhan sehari-hari seperti skincare, makanan hewan, dan spare part motor. Metode pembayaran yang umum digunakan adalah COD, yaitu cash on delivery, transfer bank, dan juga aplikasi perbankan mobile. Preferensi ini penting bagi bisnis untuk mengembangkan strategi pemasaran dan juga pembayaran yang efektif. Terima kasih. Kesimpulan selanjutnya dari wawancara yang sudah kelompok kami lakukan yaitu bahwa layanan ekspedisi yang digunakan oleh sebagian narasumber adalah SPX Express. Hal ini dikarenakan SPX Express terintegrasi dengan platform Shopee. Beberapa narasumber juga menggunakan layanan JNE dan JNT, dua ekspedisi yang paling populer di Indonesia. Kebanyakan narasumber merasa bahwa berbelanja online lebih mudah daripada berbelanja offline. Sebagian narasumber menyebutkan bahwa tidak mengalami kesulitan kendala maupun kesulitan saat berbelanja secara online. Namun, ada beberapa narasumber yang mengalami kesulitan seperti produk yang tidak sesuai dengan katalog toko. Narasumber yang telah kami wawancarai menyatakan bahwa akan kembali berbelanja online di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman positif dengan berbelanja online. Hampir semua narasumber mengungkapkan bahwa mereka akan merekomendasikan web online shop yang digunakan kepada orang lain, dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh web online shop tersebut. Sekian, terima kasih banyak.